Ya, selamat sore teman-teman. Chatterbox Ahad terakhir bulan Juli 2025. Hari ini hari Ahad 3 Safar 1447 Hijriah atau 27 Juli 2025. Ini benar-benar sangat serius banget gitu. Saya baru dapat satu ilham untuk bicara ini, teman-teman. Jadi begini. Tema hari ulang tahun Indonesia ke-80 tahun 2025 ini adalah rakyat sejahtera maju bersama, Indonesia maju. Rakyat sejahtera ya. Berdaya, pokoknya akhirannya Indonesia maju gitu. Indonesia maju. Ya. Memang lebih panjang dari sebelumnya. Dari zaman Jokowi memang lebih balik lagi ke sebelumnya. Kalau zaman Jokowi kan temanya pendek. Di periode pertama kepresidenan Pak Jokowi temanya kan bernuansa kerja. Ya kan? Baru sejak 2020 temanya berkaitan dengan Indonesia maju gitu. Hari ulang tahun Indonesia ke-75 temanya adalah Indonesia maju. 70 Indonesia kerja, ya kan? Yang terakhir ini Pak Jokowi temanya adalah Nusantara Baru, Indonesia Maju gitu. Ini masih ada nuansa Indonesia majunya gitu. Gak ada nuansa merah putihnya gitu. Berarti masih carry on dari legasinya Pak Jokowi sebenarnya. Cuma begini teman-teman, saya mau kasih tahu Anda. Kenapa kok Indonesia ini begini-gini aja? Karena mayoritas dari rakyat Indonesia itu bukan risk takers. Bukan mereka yang suka mengambil resiko. Mereka para avoidance. Mayoritas dari orang-orang Indonesia itu adalah para avoidance. Apa itu avoidance? Para penghindar. Gak mau ngambil resiko. Padahal resiko itu sudah menjadi bagian dari keseharian hidup kita loh. Kita gak ngapa-ngapain aja pasti ada resiko. Apalagi kita ngapa-ngapain. Kita nganggur aja resikonya ada. Apalagi kalau kita kerja. Atau kita berbuat sesuatu lah. Pasti resikonya ada. Tidak ada satupun dalam hidup ini yang tidak beresiko. Semua beresiko teman-teman. Ya. Kita bekerja bersama. Memajukan Indonesia, menjadikan Indonesia maju itu resikonya ada teman-teman. Resikonya ada, pasti ada. Jangankan Indonesia deh, kita sendiri deh. Kita sendiri kalau mau maju, mau berkembang, mau kaya, mau pinter, mau pandai, mau cerdas, ya, mau soleh, solehah, dianggap baik di mata Allah Subhanahu Wa Taala, resikonya ada, pasti ada. Kita mau berkuliah di universitas papan atas misalkan. UI, Universitas Indonesia, UGM, Unpad, IPB, ITB, Presiden University di Cikarang sana. Itu mahal banget biaya ininya. Ya. UPH, Universitas Pelita Harapan. Terus mana lagi tuh? Universitas papan atas, Universitas Bakri, dan masih banyak lagi yang lain. Ya, kita kalau untuk mendapat seat di sana, resikonya pasti ada teman-teman. Kalau kita kuliah di sana, resikonya juga ada. Lulus dari sana, resikonya juga ada. Kayak saya lulusan universitas, saya kuliah di universitas terbuka selama 7 tahun S1. Resikonya ada nggak? Ada. Lulus, ada resikonya. Ada. Saya bawa nama lulusan universitas terbuka
perguruan tinggi negeri berbadan hukum sedikit yang berkedudukan seperti itu di Indonesia. Resikonya juga ada. Resikonya juga ada. Siapa yang bilang resikonya tidak ada? Ada, teman-teman. Ya, jadi jangan kita melarikan diri dari ngambil resiko. Jangan takut sebenarnya. Ya, makanya saya setuju beberapa waktu yang lalu, tahun lalu saya katakan, bagaimana bisa revolusi dijalankan di Indonesia kalau sebagian besar rakyat Indonesia ini adalah penakut. Takut nanti diciduk, diberdel, dikardusin sama pemerintah dan sebagainya. Gimana coba? Sudah itu kepedulian minim. Orang pada bodoh amatan. Ignorant. Bukan denial, ignorant. Masa bodoh gitu loh. Masa bodoh. Kenapa bisa ignorant? Karena mayoritas orang kita sebenarnya adalah apati. Apatis gitu loh. Apatis itu acuh. Ya, bodoh amatan tuh sama dengan acuh sebenarnya. Ignorant tuh sama dengan acuh sebenarnya. Gitu. Ignorant itu sebenarnya adalah acuh bahasa Indonesia. Bodoh amatan itu sebenarnya acuh, apatis gitu. Ya masa bodoh gitu. Bukan gua ini, yang ini kan nggak berdampak apa-apa sama gua kan. Gua kalau ngomongin negara, ngomongin politik juga nggak dapat apa-apa. Jabatan nggak dapat, duit nggak dapat, dan sebagainya. Jadi masih mental kalau mau peduli kepada negara Indonesia kita tercinta ini, banyak orang-orang kita yang masih bermental, kalau dalam bahasa Jawa itu wanipiro. Wanipiro itu dalam bahasa Inggrisnya ya, how much money you can give me, ya. Atau simpelnya gini, saya kasih sederhananya, how much you can give me, gitu. How much you can give me. Mentalnya masih mental gitu, masih mental para beggars. Tahu beggars? Beggars itu pengemis. Tulisannya beggars, BEGGARS, ya. Beggars, pengemis, gitu. Yang jilat-jilatin ini kan sebenarnya juga para beggars, para pengemis jabatan, ngemis uang, ngemis validasi intinya. Minta jabatan, ya. Kenapa? Karena jabatan tuh enak. Apalagi komisaris BUMN lagi. Gajinya luar biasa, bos. Gajinya luar biasa, fasilitiesnya juga luar biasa, amenitiesnya juga luar biasa. Siapa yang nggak minat? Coba, saya aja minat. Iya. Komisaris loh. Bayangin. Pengawas perusahaan. Very limited power but very high salary. Itu yang membuat kenapa orang pada ngincar jabatan komisaris gitu. Makanya teman-teman ya, bagaimana bisa coba? Atau kita teriak revolusi, tapi rakyat Indonesia masih banyak yang avoidance, para menghindar, bukan risk takers. Gak mau ngambil resiko. Padahal dengan being avoidant itu resikonya juga ada. Karena mereka juga lah kenapa Indonesia jadi begini. Coba
Sekarang kenapa kok pemerintah bisa membodoh-bodohi kita dengan propaganda yang begini-gini? Ya, Indonesia cerah katanya. Padahal sebenarnya Indonesia gelap gulita. Kemiskinan udah hampir 66% menurut data dari Bank Dunia. Pengangguran terbuka tinggi. Masih tinggi, teman-teman. Lapangan kerja susah. Coba itu, gimana mau dibilang cerah? Hukum di main-mainin. Jadi ibaratnya lawak-lawak gitu loh. Lawak-lawak aja. Belum lagi sekarang polemik data pribadi. Coba itu bayangin. Data pribadi diserahin ke US sebagai bagian dari kesepakatan tarif. Ya. Barang US bebas masuk ke Indonesia, nggak ditarifin, nggak dipajakin. Barang Indonesia masuk ke US tadinya kena tarif 32%, turun jadi 19%. Gitu. Tapi kan dampaknya luar biasa, bos. Turun sih turun, tapi ya gitulah. Karena orang kita terlalu denial, terlalu ya bodoh amat gitu loh. Jadi Presiden Prabowo Subianto ini sebenarnya adalah presiden yang mewakili rakyat Indonesia yang bodoh amatan gitu loh. Ya bodoh amat lu pada kelaparan, yang penting gua kenyang. Statementnya kan mengatakan kita gak usah terlalu mendewakan demokrasi, yang penting rakyat kenyang. Ya rakyat mana dulu yang kenyang? Ya rakyat yang milih dia, rakyat yang dukung dia, rakyat yang di sekelilingnya Prabowo. Bukan kami-kami ini yang kenyang. Kalau kami-kami ini ya dibiarin aja kelaparan, bodoh amat gitu. Pokoknya rakyat yang manut sama Presiden Prabowo. Rakyat yang tiap hari ngocehin anunya, sisi bagusnya dari Presiden Prabowo, membungkem para kritik dari Presiden Prabowo. Modalnya Garuda TV, Sinpo TV, Nusantara TV, TV One. That's it. Channel YouTube, IG, Facebooknya Pak Prabowo Subianto, saya lupa. That's it. Cuma itu modalnya. Giring opininya, bikin propaganda. Kalau yang berlawanan disensor, diberdel, ya. Don't let anyone access the bad side of ours. Itu kata tim Buzzer 08 dan Termul gitu. Itu pasti itu terjadi. Ya. Kalau ada yang mengatakan Indonesia gelap, langsung silence them. Langsung close their account. Chase them, arrest them. Ya. Torture them. Wah itu. Send them to the torment. Waduh, ngeri itu. Send them to the torment. Ya. Send them to the eternal torment. Waduh. Ya. Send them to jail. Criminalize them. Penalize them. Nah itu. Pidanakan artinya. Nah itu. Itu yang terjadi. Nah orang nggak mau vokal karena takut itu, takut dipenalize, takut dikriminalize, takut dikirim ke eternal torment, gitu. Orang pada takut, nggak pada berani. Makanya kenapa orang jatuh pada propaganda pembodohan yang terjadi sekarang, gitu. Jadi jangan percaya, saya bilang. Jangan percaya apa yang disajikan oleh para juru propagandanya 08, Garuda TV, Sinpo TV, Berita Nasional TV. Oh, ini Tokyo Metro 6000 ya, bukan mainstay player di sini. Langsung.
Gitu loh teman-teman. Nggak, bukannya apa-apa. Ya jangan percaya aja. Karena semuanya sudah fabricated. Makanya paling saya masih tonton tuh Metro TV, iNews, itu masih netral, masih nggak fabricated. Kalau yang itu tuh semua sudah fabricated teman-teman. Sudah difabrikasi. Yang elek-elek tentang Prabowo coret, buang ke tempat sampah. Pokoknya yang bagus dari Prabowo, pendukung loyalisnya dan seterusnya, on air kan, sebarkan, spreadkan, propagandakan, propagandizekan gitu. Propagandakan gitu. Agitasikan, koersikan kalau perlu. Nah itu. Nah orang takut untuk melawan itu. Takut karirnya terancam, takut keluarganya terancam, takut kehidupannya sebagainya gitu. Memang itu resiko teman-teman. Resiko kalau kita resist. Coba Anda tanya deh para pelaku sejarah yang menumbang, minimal menumbangkan rezim Orde Baru tahun 98. Ya. Mereka yang sampai saat ini belum masuk angin. Ya. Coba. Banyak di antara mereka banyak di antara para pengkritik Pak Harto itu hilang dan tak kembali sampai hari ini. Kemana coba? Dihilangkan dan tidak dikembalikan. Gitu. Dihilangkan, tidak dikembalikan sampai hari ini. Persis sama dengan apa yang terjadi pada Otto Iskandar Dinata yang dibunuh oleh para pemberontak di Banten, di Tangerang sekarang, di Pantai Mauk ya, di Mauk, Tangerang. Palanya dipenggal, jasadnya dibuang ke laut. Gitu. Coba bayangin itu. Itu udah resiko. Tapi resiko yang sama sekali gak banyak orang berani ambil. Saya beritahu Anda, kalau mau jadi kaya, punya uang banyak, pasti banyak yang dipertaruhkan. Resikonya banyak teman-teman. Ya, mau punya uang banyak, mau kaya banget ya, resikonya banyak. Potensinya apa? Kurang tidur, satu. Yang kedua, gak cuma kurang tidur sebenarnya, waktu banyak yang hilang. Waktu banyak hilang. 3, ini saya kasih tahu Anda apa adanya. Banyak yang hilang. Waktu banyak yang hilang. 3, ya, potensi dijauhin ada. Memang itu udah naturnya teman-teman. Memang udah naturnya. Bukan kita yang menjauhin mereka. Kita menjauh dari mereka. Mereka menjauh dari kita. Kenapa? Karena di satu sisi kita mau berkembang, kita mau kaya, kita mau sukses, kita mau banyak uang, banyak harta, banyak rumah, banyak mobil, banyak emas batangan, banyak investasi, banyak tambang, ya, banyak masjid misalkan, ya, banyak berangkatkan orang umrah, banyak berangkatkan orang haji misalkan, ya, banyak macam-macam lah intinya. Kita mau itu ya, kita otomatis menjauh dari mereka yang nggak mau itu. Mereka juga menjauh dari kita karena merasa nggak mampu. Mereka merasa nggak mampu. Mereka nggak sanggup mengejar kita berkembang. Tidak teman-teman, tidak. Tidak, mereka tidak akan sanggup.
Mereka sudah merasa hidupnya ya segitu aja, udah, that's it. Mereka memilih hidupnya udah stuck aja di situ sampai mati. Nggak bakal bisa ngejar, bukan nggak mau, bukan nggak bisa ya, nggak mau mereka kejar. Karena mereka merasa udah stuck, makanya mereka menjauh. Kita pengen terus dapat nilai tinggi di sekolah, atau dapat nilai A terus di kuliah, lulus summa cum laude, ya pasti dijauhin sama teman-teman kita. Kita pun juga menjauh dari mereka. Menjauh dari mereka yang cuman, alah yang penting gua kuliah. Yang penting gua kuliah, kalau ada tugas gua kerjain, ya skripsi gua kerjain, yang penting gua lulus, udah, that's it. No matter mau IPK-nya berapa, IPK berapa buat gua nggak masalah. Mau cum laude, summa cum laude, apa lot nggak overload nggak masalah ya. Yang penting gua lulus, udah. Nah kalau mereka mau punya target misalkan dapat A terus di perkuliahan, lulus sempurna IPK 4, summa cum laude, atau paling tidak cum laude di atas 3,50 IPK-nya. Misalkan nih, misal ya, misalkan. Ya udah. Pasti mereka menjauh dari kita. Kita pun juga menjauh dari, itu udah natur, teman-teman. Itu udah seleksi alami. Memang udah naturnya seperti itu. Nggak perlu disesalin. Nggak perlu harus kita grief dalam-dalam. Aduh, dia tuh dulu temen gua anggap baik loh. Gua dulu main sama dia. Gua dulu apa-apa sama dia gitu kan. Dia tuh sahabat baik gua, dia tuh teman baik gua gitu. Udah gua anggap kayak saudara gua sendiri lah intinya gitu. Ya. Pokoknya dia tuh selalu ada terus buat gua gitu. Kenangan gua sama dia banyak gitu misalkan ya. Tiba-tiba gua hubungin dia. Dia bilang udah nggak bisa dihubungin lagi. Gua telepon dia nggak diangkat. Kalaupun diangkat paling cuman mengatakan sorry bro, gue sibuk. Sorry sis, gue lagi banyak urusan, gue lagi banyak kerjaan. Ntar gue telepon lagi ya. Ntarnya kapan nggak tahu. Itu bahasa aja buat nyenengin. Padahal sebenarnya nggak bakalan lu ditelepon lagi. Benar, nggak bakalan lu ditelepon lagi. Ya, nggak bakalan lu ditelepon lagi. Itu mah cuma bahasa basi aja. Sorry sis, gue lagi ada gawean, gue lagi banyak urusan, gue lagi banyak kerjaan. Ntar gue telepon lagi dah kalau gue udah lowong ya. Ntar kalau gue udah nggak sibuk, gue telepon lagi lu ya gitu. Nggak taunya kapan itu kejadiannya, nggak tahu teman-teman. Ya. Atau kita WA nih, WA cuma dibaca doang, atau cuma centang satu, atau paling nggak cuma dibaca tok, ya, cuma dibaca tok, link 2, ya, cuma dibaca tok, dibalasnya nggak tahu kapan, atau paling cuma dibalas singkat aja, gitu. Kenapa bisa begitu? Itu udah seleksi alam teman-teman. Karena bisa jadi yang dulu, yang tadi saya sebutkan, semakin kesini tujuannya beda teman-teman. Tujuan hidupnya berbeda, gitu. Semakin kesini tujuan hidupnya berbeda. Semakin kesini orientasi hidupnya berbeda. Ya, semakin kesini arah hidupnya sudah berbeda teman-teman. Bisa jadi dulu mungkin ya main sama-sama, bercengkrama senda gurau sama-sama, selalu ada lah untuk kita. Tapi at the end of the day, kehidupan juga yang misahin. Karena yang satu apa?
Dia punya orientasi, dia punya cita-cita, dia punya goals, dia punya target, dia punya harapan, dia punya keinginan, nazar yang ingin dia capai. Gitu. Dia punya cita-cita yang ingin dia raih. Gitu. Maka itu resikonya. Dia yang menjauh dan kita dijauhin, pasti. Karena dia sibuk mengejar apa cita-citanya. Dia sibuk mewujudkan apa cita-cita, impian, keinginan, nazarnya. Pasti itu. Dia ambil resiko semua itu, dijauhin oleh yang dulu disebut teman dekat, teman dekat, teman akrab, sahabat dekat, sahabat akrab, dan seterusnya dan seterusnya. Dia teman rasa saudara, sahabat rasa saudara, semuanya akan menjauh. Semuanya akan menjauh. Cuma kita sendiri aja. Itu pasti terjadi, teman-teman. Itu pasti terjadi. Tidak perlu disesali. Tidak perlu disedihin. Ngapain disedihin? Gak usah. Gak usah. Pasti terjadi itu. Toh, aduh. Toh di saat kita mengejar, mewujudkan apa cita-cita kita, kita pasti akan diberikan teman baru, sahabat baru, saudara baru, circle yang baru, yang sama dengan kita. Contoh, cita-cita kita mau jadi milioner, pasti akan dikasih sama Allah circle kita para milioners. Gak mungkin banget coy, kita cita-cita mau jadi milioners, ya. Kita cita-cita mau jadi milioner, ya. Tapi dikasih circle yang isinya cuman ya bapak-bapak komplek Bintaro, bapak-bapak komplek Bumi Bintaro Permai Pesanggerahan Jakarta Selatan misalkan. Atau dikasih atau circle-nya dikasih ibu-ibu komplek apa ini namanya Akasia Residence Alamanda misalkan. Nggak mungkin banget. Lawong cita-cita kita mau jadi milioner kok circle-nya bapak-bapak komplek RW 08 Bumi Bintaro Permai Pesanggerahan Jakarta Selatan, atau ibu-ibu komplek, bapak-bapak komplek Akasia Residence di seberang sana Alamanda. Ya mereka bukan milioners. Mereka bukan milioners. Yang di sini tuh low class semua, termasuk saya. Bukan, nggak ada lagi middle class kalau merujuk pada istilah World Economic Forum yang terbaru pasca COVID. Middle class sudah hilang. Yang ada cuma upper class and upper class and lower class. Sini tuh semua lower class, nggak ada milioners. Kecuali Tanto Yahya ya. Itu. Sini nggak ada milioners, nggak banyak milioners di sini. Sini pada low class semua, mostly retirees, pensiunan. Gitu. Mostly elders. Gitu. Gak ada jarang ada milioner di sini. Gak mungkin ya kita mau jadi milioner tapi circle-nya ya bapak-bapak yang biasa jalan pagi di Bumi Bintaro Permai Pesanggerahan Jakarta Selatan sini. Gak mungkin banget, gak mungkin banget. Impossible banget. Iris kuping saya kalau saya bohong. Ya, iris kuping saya kalau saya berdusta di sini. Gak mungkin banget kita cita-cita mau jadi milioner tapi dikasih circle-nya adalah ibu-ibu komplek Alamanda, Akasia di seberang sana. Gak mungkin banget mereka di sana bukan milioner, kecuali yang punya rumah gede itu. Gak mungkin banget. Kecuali yang punya rumah gede yang udah laku itu. Jarang ada milioner di sana. Apalagi di sini. Boro-boro lu mau bicara milioner di sini. Hah.
Di sini mostly apa? Mostly apa? Para pekerja, workers, lower class citizens, grassroots, kayak saya. Satu lagi apa? Retirees, pensiunan. Coba bayangin. Jadi kalau kita mau jadi milioner ya, resikonya pasti ada. Resikonya pasti kita bakal dikucilin dari lingkup RW 08 Bintaro Permai, Pasangan Jakarta Selatan. Misalkan. Kalau kita bercerita, pasti dikucilin. Di circle RW, di circle yang biasa nongkrong di balai warga, kita dikucilin. Di circle yang biasa di Masjid Al-Karim Bintaro Permai atau di gereja Mesianik situ, pasti dikucilin. Pasti. Kenapa? Ya karena mereka nggak ada niat untuk jadi milioner. Mereka nggak punya cita-cita jadi milioner. Ya udahlah, umur udah segini cita milioner buat apa coba gitu. Ya mendingan siapin buat gue mati aja lah gitu kan. Pasti ujungnya gitu. Nggak mungkin banget. Pasti bakal dikucilin, pasti teman-teman. Pasti. Nggak bakal mungkin situ diajak nongkrong di balai warga sama bapak-bapak atau ibu-ibu PKK RW 08 Bintaro Permai. Nggak mungkin. Nggak mungkin juga situ bakal diajak ngobrol sama orang-orang Al-Karim atau Mesianik gereja. Nggak mungkin banget. Tidak akan mungkin, teman-teman. Paling-paling yang kemungkinan satu, uang lo dimintain. Iya, pada minta duit. Itu pasti. Ya karena mereka lihat lu kaya, lu miliarder, lu milioner, lu jutawan. Bukan, kalau miliarder itu billionaire ya, maaf saya salah ya, maksud saya jutawan ya. Lu milioner, hartawan gitu misalnya ya. They see you as a millionaire, not as warga RW 08 Bintaro Permai. Pasti they see you as a millionaire, so they ask you for money. Datang, I want to ask you to lend some of your money for bla 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 misalkan. Nah ujungnya pasti orang sini mandang orang karena you are millionaire, because you are millionaire. Pasti. Because you are rich. Pasti. Kalau nggak rich, nggak millionaire, sekalipun you punya high rank position, gak bakal dipandang. Gak bakalan teman-teman. Makanya kenapa? Itu udah resiko teman-teman. Itu udah resiko. Kenapa? Karena mereka cuma pengen numpang tenar, pansos. Wah, gue bangga nih punya warga milioner, bisa gue ini. Nah, gue jadiin aja lah pengurus RW, gue jadiin aja RT, gue jadiin aja lah pengurus di Al-Karim, gue jadiin aja lah ini pengurus di Mesianik gitu bisa. Misalkan ya. They see you as a millionaire. Gitu loh. They see you as a millionaire. Itu teman-teman. They see you as a millionaire, not apa? Not as an ordinary citizen. Gitu teman. Pasti cuman dilihat duitnya. Ini orang punya duit. Ini orang punya ini nih. Enggak lah gitu. Pasti itu. Karena mereka nggak mau ngambil resiko. They don't want to be millionaires as well. They don't want to convert your millionaire. Puzzle. They don't want to convert. Ya. They don't want to convert in positive way. They don't want to convert into a positivity that can also turn themselves into millionaires. Itu dia. Apa artinya? Sini saya bahasa Indonesiain. Intinya pasti gak bakal dijadiin
semangat, energi positif untuk siapa tahu mereka juga bisa jadi jutawan, jadi hartawan, jadi milioner. Intinya itu. Everyone can be millionaires. Everyone can be billionaires. Percaya sama saya. Everyone can also be trillionaires. Pasti, teman-teman. Pasti. Itu pasti, teman-teman. It's just about how hard we work. It's just about how big our sacrifices are. And how many risks that we take. Itu aja. Those matters kalau memang kita mau jadi seorang millionaires. Those matters kalau kita memang mau jadi seorang bilioner. Resiko pasti ada. Dijauhin. Gak usah lingkungan. Pasti dijauhin keluarga pun iya, teman-teman. Pasti. Dijauhin keluarga iya. Kenapa? Karena di dalam satu keluarga pun ada aja yang gak kepengen see you as a millionaire. Gak kepengen. Pasti, teman-teman. Pasti keluarga akan ngejauhin. Udahlah ini. Gua nggak minder gue. Pasti ada distance. Ada jarak, teman-teman. Coba imagine. Just imagine. Imagine aja dulu. Bayangkan aja dulu, teman-teman. Itu terjadi. Itu udah seleksi alami. And it's natural. Gak perlu di-grief, teman-teman. Because of what? It's just temporary. Ya, it's just short-lived. Apa artinya? Itu hanya sementara. Kita dijauhin gara-gara kita chasing our dreams, pursuing our dreams, realizing our dreams. It's okay, dijauhin, itu pun dijauhin only just temporary, only just short term. Sama Indonesia kayak gini sekarang, ya, pengangguran banyak, kemiskinan melonjak, ya, kemiskinan melonjak, hukum amburadul, ya, demokrasi amburadul dan sebagainya. Ya pokoknya banyaklah keluhan-keluhan yang terjadi di negara kita sekarang ini. Kembali lagi saya tegaskan, it's just temporary. Ya, it's just temporary. It's just short-lived. Ya, it will last short, bukan long. Short. Cuma sebentar. Cuma pendek. Ngapain? It's just temporary. Hanya sebentar saja. Ya. Hanya sementara saja. Suatu saat, ya, Indonesia pasti gak akan kayak gini. Demokrasi tertegak, hukum tertegak, rakyat banyak yang rakyat sih, kebiasaan ngomong rakyat, itu ya bahasa Arab itu. Rakyat pasti, rakyat sejahtera, rakyat makmur, rakyat kenyang. Ya, pengangguran 0%. Kemiskinan 0%. Ya. Kemiskinan 0%, ya. Kelaparan 0%. Semuanya 0%. Zero poverty, zero hunger, zero unemployment, ya. Zero crime. Ya. Rule of law tertegak. Ya. Rule of law enforced. Ya, itu pasti terjadi, teman-teman. Itu pasti ada waktu untuk itu. Jadi no need to worry, teman-teman. No need to worry. No need to worry. It's just temporary. Itu hanya short live, bukan long last, teman-teman. Percayalah, teman-teman. Percayalah. Ya. Semua yang ada di dunia ini tuh fana, teman-teman. Cuma sebentar. Cuma sebentar, ya. Kullu man 'alaiha fan.
Yang kekal itu apa? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal adalah wajah dari sang pemilik kemuliaan, sang pemilik dari dunia ini, teman-teman. Itu aja yang kekal. Gak ada kemiskinan kekal, penderitaan. Ya kalau akhirat itu mah. Tapi kalau di dunia, teman-teman, semua hanya sebentar saja. It's just temporary, teman-teman. Ya. High poverty rates, high unemployment rates, high criminal rates, political trials, political persecutions, political persecutions, democratic backslidings. Ya, itu hanya sebentar saja di negara kita. Hanya temporary. It's just temporary, teman-teman. Ya, there will be a time, masa ini akan segera berakhir kalau satu, kita semua berani ambil resiko. Berani ambil resiko, berani kita bertaruh semua yang kita punya untuk bagaimana membuat Indonesia ini jadi lebih baik lagi ke depan. Untuk mencapai target besar kita, zero unemployment, zero hunger, zero crime rate, ya, zero poverty, apalagi, democratic enforcement, law enforcement, ya, law enforcement, high prosperity, high welfare, semuanya, zero uneducated, ya. Zero isolations, karena masih ada beberapa daerah yang terisolir, kita terbuka semua, ya, zero isolations, ya, udah, that's it. Kita perlu bekerja keras untuk, resiko pasti ada, teman-teman, tapi sekali lagi, resiko bukan untuk dihindari, tapi resiko kita harus ambil. We must take the risk, not avoid the risk. Itu, teman-teman. Resiko itu harus diambil, bukan dijauhin. Resiko itu adalah teman hidup, bukan musuh, teman-teman. Resiko itu teman hidup, bukan musuh. Jadi kita nggak perlu bermusuhan dengan yang namanya resiko. Tapi resiko adalah teman sejati malah dalam hidup. Begitu, teman-teman, ya. Oke, ini sudah 549, teman-teman. Saya cukupkan sampai di sini aja. Terima kasih banyak sudah menonton. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan takut ambil resiko. Be a risk taker if you want to achieve what you have dreamed for. Good night.